kawasan pantai utara Jawa Tengah dulu adalah sebuah kota yang banyak orang pikir tidak mampu berkembang karena dikelilingi gunung, hutan, dan lautan. Kami hanya memiliki alam, kami hidup dengan alam karena kami meyakini hidup berdampingan adalah cara mencintai kota juga negeri ini. Nyatanya, alam yang telah kita sejahterakan kini mampu mensejahterakan kota ini. Inilah fenomena amblasan tanah di kawasan pantai utara Jawa Tengah. Geologi sebagai acuan mitigasi dan adaptasi dalam penataan ruang. Kawasan pantai utara Jawa Tengah merupakan jalur ekonomi yang aktif. Secara regional, pantai utara Jawa Tengah umumnya tersusun atas endapan aluvium yang berumur Holosen. Beberapa kajian dan publikasi para peneliti terdahulu serta fakta lapangan menunjukkan adanya potensi bahaya geologi yang bersifat lambat walaupun terjadi secara berangsur-angsur hingga sekarang. Potensi bahaya geologi tersebut adalah penurunan tanah dan rob. Beberapa daerah yang mengalami penurunan tanah, amblasan, dan rob diantaranya adalah Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, Kabupaten Kendal, Kota Semarang, dan Kabupaten Demak. Beberapa kajian kondisi geologi Pantura Jawa Tengah ini telah dilakukan oleh Badan Geologi secara komprehensif. Di antaranya dengan melakukan pengeboran teknik untuk pemasangan patok tetap pemantauan penurunan tanah, melakukan kajian geofisika, kajian hidrogeologi, serta kajian geologi lingkungan. Pada tahun 2010, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melalui Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bekerja sama dengan BGR Jerman memasang patok tetap benchmark untuk memantau penurunan tanah yang ada di Semarang dan dilanjutkan pemasangan patok pada tahun 2020 di Kota Pekalongan dan Kabupaten Demak. Dari hasil pemasangan patok tersebut, diketahui adanya potensi penurunan tanah yang diperlihatkan dengan munculnya besi di permukaan patok. Pada tahun 2020, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan juga melakukan kajian geologi terpadu untuk mengetahui kondisi geologi Pantura Jawa Tengah secara keseluruhan dari aspek air tanah, geologi teknik, geologi lingkungan, serta kebencanaannya. Kawasan Ekonomi Kendal merupakan salah satu kawasan industri yang dibangun di wilayah yang berpotensi mengalami penurunan. Pada tahun 2016, Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan melakukan kajian penurunan tanah di salah satu wilayah di Wonorejo, Kendal, dan diketahui hingga kedalaman 14 meter dari permukaan tanah, lapisan tanah ini mengalami penurunan. Salah satu potensi penurunan tanah di wilayah Kendal dapat dilihat dari rob yang menggenangi salah satu bangunan sekolah menengah pertama yang telah ditinggalkan lebih dari 15 tahun yang lalu. Potensi penurunan tanah yang terjadi di wilayah ini sebenarnya sudah ada sejak lama, bahkan sebelum adanya kawasan ekonomi Kendal. Karena sifat alamiah tanah lempung yang ada di bawah permukaannya cenderung berpotensi mengalami penurunan tanah. Kalau 2006 sampai 2008 itu masih bisa ditanami padi atau palawija, tapi mulai tahun 2010 itu sudah tidak bisa ditanami lagi. Terus 2010 aerob sudah banyak masuk ke desa Gemula, khususnya itu di sawah-sawah, khususnya umumnya Kecamatan Sayung itu sudah kena rob semua. Terus abrasi atau rob air laut itu mulai sampai parah itu mulai tahun 2015. Itu sudah tenggelam semua lah. Terus terparah lagi mulai tahun 2017, tahun 18 sampai sekarang itu sudah tenggelam semua sampai masuk ke rumah-rumah gitu. Kecamatan Sayung yang paling parah.
Kecamatan Sayung. Tahun 2018 sampai sekarang paling parah, sampai munggah masuk ke rumah. Rumahnya itu ukuran 3,50 meter, terus langsung di rumah itu diburuk padas, tinggal 2 meter. Jadi kalau masuk rumah itu harus ndungkruk. Kalau nggak ndungkruk ini kepala tantan napa niku? Bandar. Gampangnya lah. Ngoten. Saya sudah 3 kali menguruk. Jadi keramik, buruk, terus keramik malih, buruk, iki keramik malih. Lantai ini 3. Jadi lantai ini tingkat 3. Lantai ini 3 kali menguruk.